Baik, sebelumnya halo semuanya, apa kabar? Halo, baik. Oke, hari ini kita kita bertemu lagi di pembelajaran BIPA, ya, pembelajaran BIPA Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Untuk hari ini, bagaimana kabarnya kalian semua? Baik, Pak. Alhamdulillah, baik semua ya. Ya, hari ini siapa yang tidak masuk atau sudah masuk semua? Sudah masuk semua sepertinya. Ya, sudah masuk semua. Oke, untuk hari ini kita akan belajar mengenai BIPA di level A2, yaitu di unit 2. Ya, yaitu temanya adalah kegiatan sehari-hari. Pasti kalian semua di sini sudah pastinya setiap hari melaksanakan kegiatan sehari-hari. Apa saja kegiatan sehari-hari kalian? Itu nanti kita akan membahasnya di tema kali ini. Selanjutnya, sebelum menuju ke apa itu kegiatan sehari-hari yang bisa dilakukan, ya saya jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah mengidentifikasi kegiatan dari dengarkan tentang kegiatan sehari-hari. Kemudian nomor dua, mampu bertanya dan bercerita tentang kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Kemudian nomor tiga, mampu mengidentifikasi kegiatan sehari-hari seseorang dari sebuah teks. Kemudian yang terakhir ada mampu menceritakan kegiatan sehari-hari dalam bentuk paragraf. Selanjutnya, setelah saya jelaskan mengenai tujuan pembelajarannya, sekarang masuk kepada pemetaan materinya. Nah, kegiatan sehari-hari itu kan pasti banyak sekali. Yang pertama, untuk pemetaan materi kegiatan sehari-hari ini yaitu mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari yang dibaca. Jadi kosakata apa saja yang nanti bisa digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian mengenali kosakata berkaitan dengan kegiatan sehari-hari yang diperdengarkan. Kemudian menyampaikan kembali kegiatan sehari-hari melalui informasi yang didapat secara lisan, dan yang terakhir nanti kalian juga akan praktek menulis paragraf pendek melalui informasi yang didapat secara tertulis. Kemudian kita langsung masuk saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari yang dibaca. Pasti jika mengenai kosakata haruslah penggunaan kata baku atau berkaitan dengan kata baku dan kata tidak baku. Kemudian penggunaan kata baku ini dapat dilihat dari penggunaannya yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Penggunaan kata baku ini biasanya digunakan untuk pengungkapan bahasa yang bersifat resmi dalam bentuk surat ataupun yang lain. Jadi dalam kosakata dalam kegiatan sehari-hari ini ada menggunakan bahasa yang resmi atau penggunaan kata baku dan juga tidak baku. Dan ini adalah saya jelaskan terlebih dahulu mengenai kata baku. Selanjutnya yaitu ada kata baku dan pastinya ada kata tidak baku, yaitu merupakan kebalikan dari kata baku yang penggunaannya tidak sesuai aturan dan kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Ketidakbakuan sebuah bahasa ini tidak hanya ditentukan dengan penulisan yang tidak sesuai pedoman, tetapi juga bisa terjadi karena salah penulisan, pengucapan yang salah, dan susunan kalimat yang tidak sesuai maupun yang lain. Nah, kalimat tidak baku ini lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam kegiatan sehari-hari, karena memang kata tidak baku ini lebih terkesan santai, ya, lebih terkesan lebih luas. Kata tidak baku juga dapat digunakan saat berdiskusi ataupun yang lain. Jadi, jika kegiatan sehari-hari kalian, ya, jika mau berkomunikasi dalam kegiatan sehari-hari mungkin bisa menggunakan kata yang tidak baku ini, karena kata tidak baku ini bisa lebih uh, santai, bisa lebih luas dalam kalian nanti mendukung kegiatan sehari-hari kalian. Kemudian, nah ini ada contoh kata kosakata baku dan tidak baku. Di bagian bagian sebelah kiri itu ada contoh kata baku dan di bagian sebelah kanan itu ada contoh kata tidak baku.
Nah, kata bakunya besok, nah berarti kata tidak bakunya adalah esok. Ya, kemudian untuk kata bakunya bosan, kata tidak bakunya apa? Bosen. Bosan, ya benar sekali. Kemudian kalau kata bakunya capai, tidak bakunya? Kata tidak bakunya capek, ya benar sekali. Capek ya. Atau kalau biasa kita dengarkan itu lelah, seperti itu bahasanya. Oke, selanjutnya itu adalah bisa kalian baca sendiri, itu kata baku dan kata tidak bakunya. Selanjutnya, nah di sini juga ada kosakata tentang kegiatan sehari-hari yang bisa kalian gunakan. Nah di situ misalkan ada makan siang dengan teman, ada memasak untuk makan dan seterusnya, memeriksa email, mengantarkan anak ke sekolah dan seterusnya. Nah, ini bisa kalian baca sendiri terkait dengan kosakata tentang kegiatan sehari-hari yang bisa kalian gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, sudah? Selanjutnya. Nah, di sini kalian akan membaca. Ya, di sini ada tugas membaca, yaitu berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Yaitu judulnya adalah kegiatan masa kecil saya. Nah, silahkan dibaca terlebih dahulu. Bagaimana? Sudah selesai membacanya? Sudah. Oke, kalau sudah, kita menuju ke slide selanjutnya. Nah, pada cerita tadi, ya terdapat beberapa kata hubung. Coba, mari kita pelajari kata hubung yang dapat digunakan dalam sebuah cerita. Itu apa saja dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di situ ada kata setelah itu. Berarti ada di situ berkaitan dengan sesudah kegiatan. Kalau bisa juga selanjutnya. Selanjutnya itu bisa berkaitan dengan sebelum kegiatan. Kemudian ada kata kemudian, ya, itu berkaitan dengan waktu. Kemudian ada sesudah itu juga berkaitan dengan sebelumnya dan seterusnya. Nah, kata hubung ini nanti juga bisa memudahkan kalian untuk menulis kegiatan sehari-hari kalian. Seperti itu. Pak, Ya, saya mau tanya. ya bagaimana Mbak Tasya? Ini cara menggunakan kata hubung itu bagaimana? Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya dari Tasya. Ya, jadi bagaimana penggunaan dari kata hubung? Nah, akan saya jawab ya. Jadi kata penghubung ya atau biasa dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan namanya konjungsi ya atau kata penghubung. Itu dapat digunakan pada penghubung kalimat selanjutnya. Nah, kalimat-kalimat pada cerita kegiatan sehari-hari ini pasti akan dihubungkan satu sama lain agar nanti jika ada seseorang yang membaca itu mereka tidak bingung. Seperti itu. Karena kata hubung ini bisa digunakan untuk menghubungkan antara waktu biasanya. Contohnya seperti itu, ada setelah itu, ada selanjutnya, kemudian sesudah itu. Nah, kegiatan sehari-hari kalian bisa kalian tulis dengan kata penghubung itu. Seperti itu. Nah, sudah jelas ya, Tasya? Sudah. Kemudian kita akan masuk ke materi yang kedua.
Nah, tadi materi yang pertama terkait dengan kosakata tadi sudah ya. Sekarang kita akan mengenali kosakata lagi ya, akan tapi berkaitan dengan kegiatan sehari-hari yang diperdengarkan. Jadi nanti kalian akan mendengar dari sebuah video dan nanti kalian akan mendengarkan kosakata-kosakata yang bisa kalian gunakan untuk di kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, nah, silahkan disimak ya, silahkan disimak video ini berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Nanti kalian akan mengetahui kosakata apa saja yang bisa digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Oke, itu tadi adalah video mengenai kosakata-kosakata yang biasanya digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Nah, sekarang akan saya berikan pertanyaan untuk kalian karena tadi kan sudah menyimak video kosakata apa saja yang biasa digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, sekarang akan saya berikan pertanyaan terkait dengan kosakata-kosakata apa saja yang sudah kalian simak tadi. Yang pertama,
bahasa Indonesianya run. Saya. Ya, Tasya? Lari Pak. Ya, benar sekali ya. Jadi bahasa Indonesianya run adalah lari. Kemudian tadi di video juga ada bahasa Indonesianya cook. Bahasa Indonesianya memasak. Ya, benar sekali. Ya, ayo. Jadi bahasa Indonesianya cook itu adalah masaknya. Jadi dari sini kalian bisa mengerti ya kosakata apa saja yang bisa kalian gunakan di Indonesia ya dalam kegiatan sehari-hari kalian. Oke, selanjutnya ini ada video lagi. Nah, selanjutnya mengenai video lagi mengenai kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh seseorang yang bernama aku. Silakan disimak. Nah, itu tadi adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh seseorang yang bernama aku di situ. Ya. Tadi kalian sudah menyimak videonya. Nah, itu tadi sudah kalian simak mengenai kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh seseorang yang bernama aku. Nah, sekarang akan saya berikan pertanyaan lagi agar kalian juga semakin paham mengenai kosakata apa saja yang bisa kalian gunakan di Indonesia dari kegiatan sehari-hari yang bisa kalian lakukan. Nah, mengenai video yang sudah kalian simak tadi, kapan seseorang atau aku tadi itu bangun? Kapan? Saya. Ya, Tasya. Aku bangun saat siang hari. Ya, benar sekali ya. Jadi dalam video tadi sudah tertera juga ya. Jadi seseorang yang bernama aku itu tadi bangun di siang hari. Nah, benar sekali. Kemudian setelah itu ini juga kosakata yang kita bahas di materi yang pertama tadi ya, yaitu kata hubung ya tadi. Setelah itu apa yang aku ini lakukan setelah itu? Setelah bangun tidur itu aku mandi. Iya, benar sekali ya. Ayo, benar sekali. Jadi setelah si aku ini tadi bangun di siang hari, kemudian ia mandi. Nah, seperti itu. Jadi di dalam materi yang kedua ini kalian sudah paham ya. Jadi terkait dengan kosakata yang bisa kalian gunakan, yang yang sudah diperdengarkan, kemudian kalian bisa paham mengenai kosakata kegiatan sehari-hari. Baik, kalau seperti itu, kalau jika sudah paham, kita menuju ke materi yang ketiga. Ya, jadi menyampaikan
kembali kegiatan sehari-hari melalui informasi yang didapatkan secara lisan. Nah, jadi di materi 1 dan 2 kalian sudah belajar mengenai kosakata. Sekarang kalian akan menyampaikan kegiatan sehari-hari yang kalian dapat secara lisan. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang baca cerita kegiatan sehari-hari di bawah ini. Nah, silakan kalian baca. Di situ ada cerita kegiatan sehari-hari. Silakan dibaca terlebih dahulu. Bagaimana? Informasi dari bacaan ini sudah dibaca ya? Sudah. Nah, jika sudah, kita menuju ke slide selanjutnya. Nah, karena tadi ya di slide sebelumnya itu ada bahan bacaan ya. Sebelum kita menuju ke materi yang terakhir, tadi kan untuk materinya yaitu menyampaikan kembali sesuai dengan informasi yang didapatkan. Nah, tadi kalian sudah membaca. Silahkan siapa yang ingin menyampaikan kegiatan sehari-harinya sesuai dengan kegiatan yang tadi sudah dibaca. Silakan. Siapa yang mau menyampaikan kegiatan sehari-harinya? Saya. Oh ya, ayo silakan menyampaikan kembali kegiatan sehari-hari sesuai dengan informasi dari bacaan tadi. Kegiatanku di pagi hari. Saya bangun pada jam 5 pagi. Kemudian saya merapikan tempat tidur dan membersihkan kamar, serta mematikan lampu. Setelahnya, aku pergi berolahraga di sekitar rumah dan dilanjutkan dengan mandi untuk bersiap-siap ke sekolah. Setelah bersiap-siap, aku sarapan bersama ayah dan ibu di ruang makan. Selesai sarapan, aku berangkat ke sekolah dengan teman-teman. Iya, bagus sekali ya. Itu tadi adalah kegiatan sehari-hari dari Ayu. Ya, kegiatannya sangat baik sekali ya, baik sekali kegiatannya sangat kreatif juga ya. Tadi juga ada makan bersama ayah dan ibu juga ya, bangunnya pagi dan seterusnya. Ya, sangat baik sekali. Jadi tadi Ayu sudah menyampaikan kembali ya, jadi sudah paham bagaimana kegiatan sehari-hari dari diri sendiri, dari Ayu sendiri, seperti itu. Oke, jika tadi menyampaikan kembali sesuai dengan informasi secara lisannya sudah, sekarang kita menuju materi yang terakhir, yaitu menulis paragraf pendek melalui informasi yang didapat secara tulis. Selanjutnya. Nah, ini ada bacaan lagi, akan tapi ini adalah bacaan sebuah percakapan dari Rian dan Fahri. Ya, jadi Rian dan Fahri ini berbicara terkait dengan kegiatan sehari-hari mereka. Silahkan dibaca terlebih dahulu.
Bagaimana? Sudah dibaca percakapan kegiatan sehari-hari dari Rian dan Fahri? Sudah. Ya, jika sudah, nanti akan ada penugasan ya terkait dengan menulis paragraf ya. Menulis paragraf ini nanti akan ada penugasan. Jadi akan tetapi penugasan ini tidak hanya di sini saja ya. Di slide selanjutnya. Nah, di sini ada penugasan akhir. Jadi penugasan akhir ini bukan hanya di materi 4 saja ya. Jadi di materi 1, 2, 3 dan 4 semuanya terangkum di penugasan akhir ini. Dari mulai tadi belajar kosakata, kemudian ada belajar menyampaikan kembali kegiatan sehari-hari kalian. Kemudian yang terakhir kalian belajar untuk menulis sebuah paragraf. Ya. Dimulai dari sebentar kembali di penugasan akhir. Nah, ini adalah ada kegiatanku bersama keluarga. Ini nanti kalian akan mengerjakan ya. Ini untuk materi 1 ya. Materi 1 berkaitan dengan kosakata, mengenali kosakata. Nanti kalian bisa membaca ini, kemudian di slide selanjutnya masih ada bacaan yang sesuai satu judul tadi, kemudian nah ini silahkan nanti kalian bisa jawab sesuai dengan bahan bacaannya tadi ya. Kemudian nah berkaitan dengan materi yang kedua, karena tadi kosakatanya itu diperdengarkan ya, jadi kalian juga akan menyimak kembali menyimak sebuah video untuk memperdalam lagi pemahaman kalian mengenai kosakata kegiatan sehari-hari di Indonesia. Nah, nanti kalian bisa menonton video ini untuk mengerjakan tugas materi yang kedua. Kemudian di slide selanjutnya, nah itu kerjakan tugas di bawah ini. Yang atas itu adalah penugasan materi yang kedua terkait dengan menyimak kosakata yang diperdengarkan. Kemudian di bawahnya coba kalian bercerita tentang kegiatan sehari-hari kalian. Nah, ini adalah penugasan materi yang ketiga berkaitan dengan menyampaikan kembali kegiatan sehari-hari kalian seperti yang tadi sudah dicontohkan oleh Ayu. Nah, itu silakan nanti bisa dikerjakan. Kemudian di slide yang terakhir, nah, ini adalah tugas dari materi yang keempat, yaitu tulislah kembali paragraf pendek sesuai dengan percakapan Rian dan Fahri yang sudah kalian baca tadi ya. Jadi nanti kalian bisa menulis paragrafnya di situ. Selanjutnya, nah ternyata materi kita sudah habis ya. Dimulai dari materi yang pertama, kedua, ketiga, dan 4 ya. Materi yang pertama terkait dengan kosakata, materi yang kedua terkait dengan masih dengan kosakata akan tapi yang diperdengarkan. Yang ketiga yaitu menyampaikan kembali kegiatan sehari-hari kalian, dan yang materi yang keempat yaitu kalian akan menulis sebuah paragraf terkait dengan kegiatan sehari-hari kalian. Nah, penugasan akhir tadi silahkan kalian kumpulkan ya di Google Classroom dengan batas waktu sampai tanggal 30 Desember ya, tahun 2021 ya. Jadi silakan nanti bisa dikumpulkan di situ dengan batas akhir pengumpulannya tanggal 30 Desember 2021. Ya. Dari sini apakah ada yang ditanyakan terkait dengan penugasannya juga? Tidak, Pak. Tidak ya? Sudah paham ya terkait dengan kegiatan sehari-hari? Paham. Ya,
Jika sudah paham, tidak terasa pembelajaran BIPA di hari ini sudah di penghujung ya, sudah di akhir. Ternyata ini sudah siang ya. Kita tidak terasa kita belajar BIPA, sangat seru sekali ya. Jadi untuk pembelajaran BIPA di level A2 ya, di level A2 unit 2 terkait dengan kegiatan sehari-hari cukup sampai di sini dulu ya. Selamat siang semuanya. Siang.